apa yang diomongin gitu ya. Jadi akhirnya jadi ribut sendiri gitu. Beredarlah konten seolah-olah dokter Tompi bilang nggak boleh laser seumur hidup. Saya nggak pernah ngomong begitu. Orang saya ngerjain ke muka saya kok. Ya, nggak boleh peeling seumur hidup. Saya juga nggak pernah ngomong begitu. Ya nggak boleh berlebihan. Ya, yang tidak boleh berlebihan. Gitu. Mana yang berani mengebantah itu? Ya. Enak sekali. Ya, jadi aduh, tuh sempat kisruh tuh beberapa bulan yang lalu sampai perhimpunan dokter kulit tuh kirimin saya surat loh, ya. Perhimpunan Perdoski kirim surat ke Perapi minta saya ditegur. Apa yang mau ditegur? Kagak ada yang salah. Saya dipanggil Perapi, saya jelasin ke Perapi. Nih, ini. Setelah saya jelasin mereka setuju dengan saya gitu. Perdoskinya bingung sekarang mau ngapain. Emang salah. Kalau salah ya salah, minta maaf ya. Ya, kalau salah ya salah gitu. Kalau benar ya saya akan minta maaf. Tapi salah gitu. Justru seharusnya ya ini masukan nih buat mereka-mereka yang sering menggunakan kortikosteroid berlebihan dan berkepanjangan. Tegur anggotanya. Bikin surat siapa yang treatmentnya berlebihan. Ketahuan kok mereka juga tahu siapa. Ya saya nggak mau sebut nama. Tapi ada. Coba aja. Tegur. Panggil. Siapa tuh yang suka ngerjain laser sebulan 2 kali. Barengan sama peeling sebulan 2 kali. Ada. Ya. Di saya ada catatannya. Gitu. Siapa tuh yang suka bikin treatment muka pasien sampai merah kayak udah ngerebus. Setiap kali treatment merah kayak udah ngerebus. Bener nggak begitu? Ada nggak tuh di buku-buku rujukan ilmu yang dipakai gitu? Liatin kalau ada gitu. Boleh nggak sampai begitu? Nggak boleh. Mereka sendiri tahu nggak boleh tapi dikerjain gitu. Boleh nggak ngasih kortikosteroid sampai 5 tahun 10 tahun gitu? Dosisnya malah dinaikin. Boleh nggak? Nah, ayo kalau berani duduk di meja kita diskusi secara ilmiah. Ayo. Ya. Jadi jangan menggunakan institusi buat menyerang saya gitu. Udah nggak bisa zaman sekarang. Orang tuh udah pintar, masyarakat juga udah pintar, udah bisa browsing gitu. Dan semua source ada di internet sekarang. Orang bisa cari tahu. Ya, jadi sekali lagi, problemnya selalu di kerusakan skin barrier. Ya. Itu kenapa saya selalu tekankan merawat kulit jangan berlebihan. Rawat seperlunya. Persis analoginya sama seperti Anda mencuci baju putih. Nggak selalu nyuci baju putih itu harus pakai pemutih. Kalau ada noda bandel baru pakai pemutih, itu pun dikit aja, bukan dicelupin semuanya. Baju putih Anda cuci pakai pemutih 5 kali, bolong nggak tuh baju? Sama dengan kulit. Ya. Skincare konsepnya itu apa sih? Skincare itu konsepnya ada basic skincare plus eksfoliasi. Basic skincare sabun, pelembab, sunblock. Itu basic skincare. Tambahannya, ya ini tambah-tambahan nih. Mulai dari serum vitamin C, mulai dari exfoliating agent, ya, mulai dari krim-krim yang bisa untuk ngobatin jerawat, ya, segala macam. Itu tambahan semua. Nah, tambahan ini dipakai kapan? Kalau perlu. Bukan semuanya dikasih tambahan gitu. Kalau emang nggak perlu ya nggak usah. Ini sama seperti Anda gitu ya. Anda makannya udah bergizi, cukup nih. Dari kebutuhan vitamin C-nya udah cukup. Kebutuhan vitamin, semua vitamin yang Anda butuhkan udah cukup dari yang Anda makan, udah bagus nih, dihitung benar gitu. Ya nggak perlu lagi pakai suplemen-suplemen tambahan yang berlebihan. Gitu, kecuali misal dari makanan yang Anda makan ini masih kurang nih. Ini masih kurang nih, berarti ini perlu tambahan suplemen buat menggantikan kebutuhan yang masih kurang. Gitu konsepnya. Sama skincare tuh begitu. Yang wajib, yang basic. Basic itu yang tidak ada zat aktifnya. Sifatnya hanya mendukung, mensupport kelembaban kulit. Memperkuat fungsi kulit itu sendiri. Apa? Sabun buat ngebersihin. Pelembab buat ngelembapin kulit. Sunblock buat menambah fungsi proteksi kulit terhadap skin barriernya terhadap matahari. Ini aja. Yang lainnya seperlunya. Oh, saya kulitnya kurang cerah nih. Tapi kondisinya baik ya. Kelembabannya bagus, teksturnya benar, warnanya benar, ya, dipegang enak. Cuma kurang cerah nih sedikit. Kasih vitamin C boleh. Ya, oh agak kusam sedikit, pengen lebih kinclong dikit nih, lebih kinclong daripada normal. Boleh, disitulah masuk exfoliate agent. Tapi jangan berlebihan, mungkin cukup dimulai dengan 2-3 kali dalam seminggu dulu. Ya, Anda bisa pakai AHA, retinol dan lain-lain. Itu sesuai dengan nanti dilihat case by case-nya gitu. Jadi banyak menurut saya itu udah mulai salah kaprah nih, ya. Mulai salah kaprah di industri. Yang rusak industrinya sebenarnya. Yang ngerusak bukan ilmu ngerawat kulitnya. Ilmu industrinya yang rusak nih.
Ya, industri estetik, industri kosmetik itu industri skincare itu udah banyak nggak kekontrol sih menurut saya sekarang. Ya, ini yang merusak pasar nih, merusak pengetahuan dan terapan di market. Kenapa? Mungkin karena banyak juga pemainnya bukan dari kalangan dokter juga. Yang akhirnya berpikir, oh kalau dikasih satu aja bagus, kenapa nggak dikasih 10? Itu sering banget tuh analogi itu, ya. Jadi nggak boleh, semua udah ada aturan mainnya, udah ada takarannya. Itu kenapa akhirnya beredar kan krim-krim yang mengandung, sekarang banyak tuh krim racikan yang ada hakinya dinaik-naikin tuh, hidroquinonnya tinggi kadarnya. Nah itu nggak boleh, itu biasanya yang bikin tuh pasti yang kemarin-kemarin ketangkep lah. Bukan dokter, karena dia ngeliat gini, pakai dikit bagus nih, kasih aja lebih banyak. Nggak bisa. Ya kulit itu ada batasannya, kemampuan ambang dia menerima itu ada batasannya. Oke, so kayak gitu ya. Jadi sekali lagi industri skincare ini saya rasa udah mulai harus sangat ditertibkan gitu supaya nggak kebablasan. Pakai seperlunya. Kampanyenya juga sama. Jadi nggak ada tuh namanya laser tuh kebutuhan wajib kulit, nggak ada. Coba siapa yang berani ngomong gitu, saya mau lihat. Ayo duduk di atas meja, kita ngobrol secara ilmiah. Ya ini saya tantang betul ini. Siapa yang berani ngomong laser itu adalah kebutuhan wajib kulit? Siapa yang berani bilang chemical peeling itu adalah kebutuhan wajib kulit setiap bulan? Ayo duduk gitu. Nggak boleh, justru lakukan seperlunya. Tuhan udah menciptakan manusia dengan eksfoliasi natural. 28 sampai 40 hari kulit kita dibuat tuh dari stratum basal pelan-pelan naik ke atas sampai ke stratum corneum. Ntar ada fasenya dia udah cukup matang, dewasa, tua, rontok dia. Ada eksfoliatnya. Kalau ular kita bisa ngeliat tuh eksfoliasinya. Kulit rontoknya kelihatan. Kalau manusia nggak kelihatan karena mikroskopi kecil banget gitu ya. Tapi kalau Anda kayak dipiling kan kelihatan tuh ada kulit lepas tuh. Nah itu eksfoliasi namanya. Nah itu sebenarnya tanpa Anda kerjakan peeling, laser dan lain-lain pun, atau dengan pakai krim malam sekalipun, proses itu udah terjadi. Ya, proses itu sudah terjadi sebenarnya. Tuhan udah meng-create, itu bagian dari ilmu badannya kita. Nah, boleh kita percepat tapi nggak boleh kecepatan. Gitu, boleh dipercepat supaya kan kita pengen nih, yang namanya manusia kan karakternya emang nggak gampang puas ya. Jadi pengen lebih cepat kinclong. Artinya apa? Sel-sel kulit mati cepat dibersihin. Makanya dipakailah tuh yang namanya krim-krim malam, eksfoliasi dan lain-lain. Nah, boleh itu dipakai, bukan nggak boleh, ya boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Pada saat ada menggunakan krim-krim eksfoliasi berlebihan, ya, yang terjadi apa? Yang diangkat akhirnya bukan lagi sel kulit mati, tapi sel kulit muda. Itu yang jadi masalah. Begitu sel kulit muda Anda ikut keangkat, kulitnya makin tipis nggak logikanya? Makin tipis. Semakin tipis, banyak struktur-struktur penting di bawahnya yang harusnya menjaga kelembaban kulit jadi ikut rusak. Struktur dermalnya ikut terpengaruh. Akhirnya apa? Kulitnya jadi nggak punya tahanan lagi, bariernya rusak. Ketemu matahari merah kayak udang rebus. Pakai skincare apapun, makeup aja gampang banget beruntusan jerawatan dan lain-lain. Karena apa? Karena nggak kuat kulitnya. Barang-barang itu tadi kena di tangan nggak apa-apa, kena di leher nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih kuat. Nah jadi hati-hati, ya, hati-hati. Rawat seperlunya. Nah sekarang yang jadi masalah gini, susah kita ngomong ke pasien karena pasien tuh sering main dokter-dokteran juga. Bagaimana kita memisahkan antara kulit sehat dengan kulit yang sudah tidak sehat? Karena beda nih. Rutinitas yang Anda boleh kerjakan pada kulit yang masih sehat dengan kulit yang sudah tidak sehat, yang bermasalah, itu beda. Kalau kulit Anda relatif sehat nih, contoh relatif sehat gimana sih? Anda lihat kulit leher deh. Karena rata-rata orang jarang bermasalah di kulit leher atau kulit tangannya. Ya, lihat kulit leher, kecuali yang udah anomali ya. Ini saya ngomong in general. Pada kondisi umum, kulit leher orang itu relatif lebih sehat. Kalau kulit leher Anda relatif sama dengan kulit muka, artinya Anda masih dalam kategori range normal, sehat kulitnya. Nah, pada kondisi seperti ini, apa yang Anda bisa kerjakan? Cukup sabun, moisturizer, sunblock, cukup. Ya sesekali mau ditambahin vitamin C boleh. Ya sesekali mau di-apply dengan saya pengen pakai retinol dok, boleh. 2-3 kali seminggu selang sehari aja. Malam pakainya. Ya. Nah, itu aja Anda kerjain, pasti cakep kulitnya, nggak akan berlebihan. Wah dok, sesekali pengen juga dok ngerasain di laser atau di peeling, boleh. Pada kulit yang sehat, skin barrier oke, Anda kerjain laser pasti cakep kulitnya, pasti kinclong. Anda kerjain peeling misalnya per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali, pasti bagus kulitnya, pasti kinclong dan nggak akan ngerusak. Ya, tapi pada kondisi di mana kulit Anda udah tipis, udah ada flek, kering, oversensitif,
itu adalah tanda-tanda di mana kerusakan skin barrier sudah terjadi. Warna kulit ini beda sama warna kulit leher atau tangan. Anda beginian berasa banget bedanya. Pada kondisi seperti itu nggak cukup dengan skin barrier skin treatment skincare yang basic aja nggak cukup. Anda perlu sesuatu yang lain. Nah, disitulah baru bermanfaat zat-zat yang lain. Tapi lihat, jangan menggunakan zat-zat yang semakin menipiskan kulit. Pada kondisi begitu, di situ adalah alarm Anda sebenarnya buat stop dulu, istirahatin dulu kulitnya, jangan diganggu dulu proses rejuvenasi yang dari Tuhan bikin gitu. Nah, di situ pada kondisi itu yang saya selalu gaung-gaungkan, basic treatment is the best. Tapi nggak cukup basic treatment aja. Tapi memang harus basic ya. Jadi jangan pakai zat-zat yang exfoliate dulu, menipiskan kulit, memberikan rangsangan berlebihan, jangan dulu. Istirahatin dulu, makanya laser, peeling, krim malam, stop dulu. Pada pasien-pasien dengan kulit yang udah berantakan, yang skin barriernya udah nggak normal. Nah, jadi gimana dong? Cukup sabun, moisturizer, sunblock. Plus, kalau ada jerawat, tambahin obat jerawat. Ya. Terus mungkin dengan treatment-treatment lain yang bisa menekan fungsi kelenjar minyaknya, menekan reaksi inflamasinya, banyak kok. Banyak treatment yang bisa dikerjakan tanpa harus mengorbankan skin barrier yang tersisa. Nah, ini yang jadi problem. Sering kali ya yang saya lihat di lapangan, begitu Anda skin barrier udah rusak nih tipis tapi mukanya masih banyak jerawat segala macam. Makin dihajar pakai peeling untuk menekan jerawatnya nih. Makin dihajar pakai steroid. Bener jerawatnya berhenti tapi skin barriernya makin rusak. Makin rusak skin barrier, makin banyak nanti jerawatnya karena makin sensitif kulitnya. Jadi buah si malakama kan, telur ayam telur nanti jadinya. Yang nggak beres-beres. Makanya nggak kelar-kelar urusannya. Flek juga begitu. Begitu udah flek dihajar lagi laser, dihajar lagi peeling, dikasih lagi hidroquinone atau krim malam lainnya buat exfoliate, katanya krim anti melasma. Makin tipis kulitnya, makin tipis, makin banyak fleknya. Akhirnya keluarlah statement dari mereka yang bilang, oh flek memang nggak bisa disembuhkan. Ya nggak akan bisa kalau caranya dengan begitu. Yang salah caranya. Selama masih dikikis nggak akan beres. Percaya deh, ya, nggak bakalan beres. Jangan bangga atau happy. Wah, ini pasien saya flek berat di laser, keluar laser langsung bagus. Yes, keluar dari pintu kamarnya. Balik lagi bulan depan taruhan mas saya, pasti fleknya nambah, nggak mungkin nggak. Dan jangan nyalain matahari. Bukan gara-gara matahari udah ada sebelum kita hidup kok. Tangannya kena matahari nggak apa-apa, mukanya yang bermasalah karena ketipisan. Laser Pico yang Anda bilang bisa menyembuhkan flek pada kulit yang udah ketipisan, itu mengikis fleknya betul. Dia berhasil melakukan depigmentasi pada flek. Betul, nggak ada perdebatan dalam hal itu. Tapi ingat, yang keangkat bukan cuma fleknya doang. Lapisan tipis yang tersisa di bawahnya ikut keangkat. Itu kenapa semakin treatment makin tipis. Makin tipis, hukumnya makin tebal fleknya. Makanya nggak beres-beres. Ini saya kasih clue loh. Selama ini banyak teman-teman tuh nggak bisa jawab pertanyaan pasien. Pasien yang datang ke saya kebanyakan yang udah keliling kemana-mana kok. Yang udah tur se-Indonesia tuh. Ya. Dan mereka semua datang dengan pertanyaan yang sama. Dok, selama ini makanya saya setiap nanya kenapa flexnya nambah terus, nggak ada yang bisa jawab. Semua nyalahin saya, padahal saya udah nggak kemana-mana, saya udah di rumah doang. Coba deh, bikin, kalau nggak percaya ini harusnya bisa jadi penelitian bagus sih. Bikin ya report, wawancara 1000 pasien, jawabannya sama nggak dengan yang saya omongin. Semua pasien flek disalahin gara-gara main matahari, padahal pasiennya udah nggak keluar rumah, kemana-mana pakai payung, pakai masker, pakai kacamata. Disalahin gara-gara masak disalahin. Bukan, ya. Udah gitu, semua mereka tidak bisa menjelaskan kenapa semakin di treatment fleknya makin berat. Ya artinya kan ada yang nggak beres sama treatmentnya dong. Jangan diulang. Nah ini makin diulang. Setiap datang hajar laser lagi, peeling lagi, naikin lagi parameternya. Nggak akan bisa. Anda nggak akan bisa bikin lontong sayur bagus dengan jurus yang sama. Kalau yang pakai jurus kemarin benyek, ya nanti benyek terus diulang 1000 kali jurusnya sama makin benyek. Ya nggak akan bisa. Ini saya ngomong lagi nih karena pasien flek saya lihat makin banyak nih. Yang datang ke Beautiful, datang ke Melasma Clinic yang udah saya bikin di Pekanbaru dan di Semarang, gila banyak banget pasiennya. Nggak beres, dan rata-rata yang datang yang udah berat. Dan mereka juga udah give up, udah buang-buang duit nggak karu-karuan. Anda sekali laser bisa 5-6 juta. Ya, kalau kliniknya agak murahan dikit 3-4 juta. Bayangin udah berobat tuh bertahun-tahun, berapa duitnya udah habis tuh. Ya. Jadi
nggak make sense gitu, nggak make sense. Mengulangi treatment yang sama berulang-ulang, hasilnya tidak ada perbaikan, kok masih diulang. Itu saya nggak nangkep sih. Ngerti nggak maksud saya? Nih ya, misal Anda punya flek nih, terus Anda datang ke suatu tempat, dikasih hajar laser sama peeling, keluar klinik mendingan, bulan depan lebih parah. Oh mungkin ada yang nggak beres nih, bulan depan Anda balik lagi, digituin lagi, makin parah. Masa mau 10 kali diulang terus? Ya nggak? Masa mau 10 kali begitu diulang terus? Ya makin hancur dong. Di sini saya setuju nih dengan statement Einstein. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, ya itu namanya stupidity, kata Einstein loh, bukan kata saya. Masa hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasilnya beda? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin melakukan hal yang sama berulang-ulang, caranya sama, nggak mungkin. Udah gitu pasien pindah nih ke tempat lain. Yang tempat lain ngejelekin tempat sebelumnya. Oh, yang di sana lasernya pakai laser Cina kali Bu, bukan laser Jerman. Ada lagi yang bilang, oh di sana parameternya salah. Padahal mereka belajarnya di tempat yang sama, mesinnya juga sama. Ya udahlah, ya mesinnya itu aja kok. Ya, peeling juga sama, distributornya itu aja, belinya juga tempat yang sama, belajarnya juga dari tempat yang sama. Jadi jangan ngejelekin yang lain. Bedanya cuma namanya doang. Ya, di sini sebutnya laser Pico Diamond, di sebelah sana laser Pico D5 atau apalah kalau lah, ya sama aja. Nah, makanya saya selalu bilang ke pasien, Bu, ya silahkan Anda mau shopping kemana-mana, tes, namanya juga pasien pengen nyari mana yang paling oke, gitu ya. Tapi kalau penawaran itu barang yang sama, jangan mau. Ibu udah pernah nih, udah ke 10 klinik sebelumnya dikasih laser, peeling, krem malam. Ibu sendiri yang bilang, habis dikerjain sebulan kelihatan kayak agak bagusan dok, bulan depan kok makin parah. Terus ibu nggak happy, diulang 2-3 bulan di situ, pindah ke tempat lain, digituin lagi. Namanya beda, tapi kan treatment sama. Iya dok sama, namanya aja yang beda sama harga. Diulang lagi, udah pindah 5 klinik yang ke-6 nawarin yang sama, jangan mau. Ya kalau masih mau berarti ibu juga kurang pinter. Betul apa betul? Nah, terus saya udah ngomel-ngomel nih, udah lama kan nggak dengar saya ngomel. Coba saya mau lihat yang nonton mulai anget nih. Gue emosi aja anget. Ada yang nggak sepakat nggak? Ada nggak yang nggak sama dengan saya omongin? Maka itu banyak banget ya. Semua pasien yang datang ke saya dengan masalah flek, begitu duduk ngomongnya pertama coba, dok, yang dokter omongin di TikTok, di Instagram itu persis yang saya alamin. Lah emang iya. Saya kan belajar dari komentar pasien, dari cerita pasien. Dari situ baru saya refleksi gitu. Lihat buku, buka, oh iya ini yang terjadi. Oh ini ya. Gitu. Tuh, sepakat. Saya mulai lepas krim dokter, kembali ke basic skincare. Skin barrier udah mulai bagus, tapi kulit agak flek beda. Nah itu tadi yang saya bilang. Skincare basic itu tidak akan memperbaiki kerusakan yang udah ada. Dia hanya akan menjaga supaya kulit Anda tidak lebih rusak, ya. Kecuali pada kasus yang masih ringan. Kalau masih ringan itu masih bisa tuh. Dengan basic skincare aja dia akan membaik pelan-pelan. Tapi kalau yang udah berat, Anda perlu treatment tambahan. Itu yang saya bikin di Beautiful tuh. Mulai dari nano fat transfer, terus ada T-plasma, T-rejuve, udah ada protokolnya. Silahkan ke klinik Beautiful atau klinik melasma yang saya buat, ya. Itu melasma ada di Semarang sama di Pekanbaru. Semarang dia ada di DP Mall, Pekanbaru ada di Living World Mall. Silahkan ke sana. Untuk Beautiful udah ada mulai dari Medan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Pik, Surabaya, Alam Sutra, Kelapa Gading, mana lagi? Jogja, Bali, Makassar, ya. Itu udah ada semuanya. Jadi silakan datang ke sana, ya. Karena ada treatment memang harus dikerjain gitu. Terus harganya mahal, kata siapa gitu. T-plasma itu harganya cuma sekitar 2,5 juta per treatment. Dibandingkan Anda treatment laser sekali treatment bisa 4-5 juta. Mahalan mana coba? Ya. Terus T-rejuve mungkin sekitar ya. T-rejuve mungkin agak mahal sedikit, tapi kan per 3 bulan atau 4 bulan sekali aja. Itu cuma sekitar, nggak cuma lah, harganya sekitar 6,5 atau 7 juta, saya lupa, ya. Tapi itu per 3 bulan, per 4 bulan gitu, tergantung case-nya. Dan kalau udah bagus nggak perlu diulang. Yang mungkin agak mahal sedikit ya nano fat transfer, nah itu yang puluhan juta tuh. Tapi itu cuma sekali per 2-3 tahun gitu, nggak perlu sering-sering gitu, ya.
dibandingkan dengan Anda bayar yang selama ini mungkin jauh lebih mahal sih kalau dihitung-hitung totalnya, ya. So gitu ya. Saya udah ke klinik dokter sekarang, alhamdulillah udah bagus dan udah nggak pakai krim racikan ya, alhamdulillah ya. So far sih dengan metodologi yang saya pakai sekarang di Beautiful dan Melasma Clinic buat penanganan flek melasma ya, case yang pasien yang berobat sama kita dan tertib ikutin aturan ya, alhamdulillah 100% berhasil tuh terkoreksi. Walaupun ada yang tidak terkoreksi sampai bersih banget ya, karena tergantung derajat kerusakannya, tapi progresnya baik. Dan buat pasien yang udah flek berat, mereka nggak tambah buruk aja mukanya udah seneng tuh. Nggak tambah merah, nggak tambah hitam, nggak nyeri aja udah happy banget biasanya. Ya. So kita udah bikin tuh set lengkap. Untuk skincare saya bikin produk namanya Gyut, GEUT. Anda bisa coba cari di websitenya ya, gyut.id. Di situ udah ada tuh set buat melasma lengkap, termasuk olive oil, glutathione dan kolagen. Ya, lengkap. Ikutin aja. Jogja alamat browsing lah ya. Kalau Anda tanya-tanya gini alamat browsing aja. Alamat Jogja di Jalan Sagan. Lampung belum ada, Kalbar belum ada, Jambi belum ada. Pokoknya yang baru ada di Sumatera itu baru ada di Medan sama Pekanbaru. Oke, ini kita belum ngomong operasi dulu ya. Kalau di Jakarta ada di Pakubuwono ada, di T-Space Bintaro ada, Bintaro 9 ya. Ada di Kelapa Gading, ada. Udah alamat browsing lah ya. Browsing aja klinik Dr. Tompi itu juga keluar tuh. Bekasi ada di Ruko Sumarekon ya. Gyut khusus buat nah ini juga pada ibu hamil nih sering nih. Ini saya ceritain ya. Betul, pada saat Anda hamil, hormonal changing itu bisa membuat kadang-kadang jerawat jadi lebih aktif, betul. Tapi yang paling sering saya perhatiin apa? Anda itu selama ini udah sering dapat krim kortikosteroid. Begitu Anda hamil sama dokternya itu krim disuruh stop. Nah, begitu Anda stop krim karena Anda lagi hamil nggak boleh pakai kortikosteroid, ya. Begitu Anda stop, apa yang terjadi? Ya beruntusan, flare up dia. Nah, jadi munculnya itu mungkin dua elemen ini berpengaruh. Satu gara-gara stop steroidnya, satu lagi gara-gara hamilnya. Bahkan mungkin jangan-jangan bukan gara-gara hamilnya, lebih ke gara-gara stop steroidnya. Itu udah pasti. Nah, jadi hati-hati, ya. Hati-hati. Gimana cara tahu skin barriernya udah normal? Udah nggak perih, nggak kemerahan kayak udah ngerebus, nggak ada sensitif berlebihan, nggak terlalu kering, ya. Terus Anda raba teksturnya udah mulai mirip dengan kulit leher atau kulit dada Anda nih. Nah itu kira-kira cara gampangnya. Ya kalau mau lebih pasti ketemu dokternya, dokter yang cek. Oke, kira-kira gitu ya, cukup jelas? So sekali lagi ini saya share, ini produk yang saya pakai, yang saya buat, ya, dan selama yang tadinya memang kita bikin buat pasien Beautiful doang, ya. Tapi akhirnya kita jual bebas karena